warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada ibu dosen kita, yaitu Kiki Rizky Nova Wardani MKom. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita terhormat, yaitu Ibu Kiki Rizky Nova Wardani MKom, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang standar baru manajemen risiko ISO 31000-2018. Sebelum kami menjelaskan materi kali ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dengan saya, Muhammad Yunus Syafarudin. Saya MGS Gustriawan Chandra. Saya Ani Wijaya. Untuk presentasi pertama saya persilakan kepada MGS Gustriawan Chandra. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mulai menjelaskan apa itu standar baru manajemen risiko ISO 31000-2018. Objek yang akan kita sampaikan ada 3 jenis. Yang pertama itu memahami manajemen risiko dan mengenal standar ISO 31000-2018. Terakhir yaitu mengenal model penerapan ISO 31000-2018. Pada Februari 2018, Organisasi Standar Internasional ISO menerbitkan ISO 31000-2018 Risk Management atau yang disebut Guidelines. Standar ini menggantikan ISO 31000-2009 Risk Management atau yang disebut Principle and Guidelines yang diterbitkan pada November 2009. Revisi ini merupakan bagian dari proses peninjauan sistematis yang diterapkan pada semua standar ISO. Tulisan ini secara ringkas mengulas perubahan yang diterapkan ISO 31000 versi 2018 terhadap versi 2009. ISO 31000 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 elemen. Yang pertama prinsip, yang kedua kerangka kerja, dan yang terakhir proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Sedangkan proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Secara umum, ISO 31000-2018 menyederhanakan versi 2009. Hal itu langsung terlihat antara lain dari nama yang berubah dari Principle and Guidelines menjadi hanya Guidelines, serta dari jumlah halaman yang menyusut dari 24 halaman menjadi 16 halaman. Diagram yang menggambarkan hubungan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen proses pun berubah. Pada versi 2009, prinsip, kerangka kerja, dan proses digambarkan sebagai rangkaian unsur yang berurutan. Sedangkan pada versi 2018, ketiga bagian ini digambarkan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan. Bisa dilihat contoh gambarnya seperti berikut. Prinsip manajemen risiko. Yang pertama, prinsip manajemen risiko berubah dari 11 prinsip pada versi 2009 menjadi 1 tujuan atau purpose dan 8 prinsip pada versi 2018. Satu prinsip, yaitu penciptaan dan perlindungan nilai, diubah menjadi tujuan manajemen risiko. 2 prinsip, yaitu bagian pengambilan keputusan dan secara eksplisit menangani ketidakpastian, atau dihapus. Nah, ini adalah proses manajemen risiko relatif tidak berubah. Proses atau penetapan konteks diubah namanya menjadi lingkup konteks dan kriteria proses catatan dan pelaporan. Dicantumkan secara eksplisit di dalam diagram setelah sebelumnya hanya ada pada bagian teks pada versi 2009. Kerangka manajemen risiko berubah dari 5 komponen pada versi 2009 menjadi 6 komponen pada versi 2018. Komponen atau mandat dan komitmen diubah menjadi kepemimpinan dan komitmen dan dipindahkan letaknya menjadi di pusat komponen lainnya. Komponen integrasi ditambahkan sebagai komponen yang mengawali komponen lain. 4 komponen lain disederhanakan penyataannya menjadi 1 perancangan, 2 implementasi, 3 evaluasi, dan 4 perbaikan. Gambar lebih detail kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000-2018 dapat dilihat di sini. Ini adalah bentuk dari skema ISO 31000-2018 tersebut.
Skema manajemen risiko pada ISO 31018 adalah terdiri dari 3 elemen. Yang pertama yaitu penciptaan dan perlindungan nilai atau yang disebut juga value creation and protection. Ini dalam elemen prinsip atau principle. Kepemimpinan dan komitmen, leadership and komitmen, ini dalam elemen kerangka kerja atau framework di bagian kedua. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan atau yang disebut juga recording and reporting. Ini masuk dalam elemen proses atau proses. 8 prinsip lainnya disederhanakan dalam ISO 31018. Pertama ada terintegrasi atau manajemen risiko bagian terpadu dari semua organisasi. Yang kedua itu terstruktur dan menyeluruh, atau yang juga yang pendekatan menyeluruh dan komprehensif pada manajemen risiko memberikan hasil yang konsisten dan rapat dibandingkan. Ketiga adalah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaan dan sebandingan dengan konteks internal dan eksternal juga terhadap sasaran. Yang keempat itu inklusif atau keterlibatan pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu akan membuat mereka mau berbagi pengetahuan dan ekspresinya untuk menjadi bahan pertimbangan. Yang kelima ada dinamis. Resiko dapat muncul, berubah, hilang ketika terjadi perubahan konteks internal ataupun eksternal. Manajemen risiko akan mengantisipasi, memindai, memahami, serta menangani perubahan dan peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu. Selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia. Masukan bagi manajemen risiko berdasarkan informasi, histori, dan informasi terkini, dan juga prediksi atau harapan ke depan. Manajemen risiko secara tegas menyatakan memahami keterbatasan dan informasi yang tersedia dan juga ketidakpastian yang melekat pada informasi dan harapan tersebut. Yang selanjutnya ada faktor budaya dan manusia. Budaya dan perilaku manusia sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada tiap tingkatannya. Yang terakhir adalah peningkatan sinambung atau manajemen risiko melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Selanjutnya, ISO 31018 menekankan tujuan manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan ini diwujudkan dengan 1. Meningkatkan kinerja, 2. Mendorong inovasi, dan 3. Mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola atau bisa disebut dengan governance dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Selanjutnya, risiko dan peluang dalam ISO 31000:2018. Setiap aktivitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Misalnya, dalam ujian masuk perguruan tinggi, seseorang siswa yang belajar dengan baik memiliki peluang untuk lulus lebih besar dibandingkan dengan siswa yang tidak belajar dengan baik. Akan tetapi, dampak jika tidak lulus bagi masing-masing siswa itu berbeda. Ada siswa yang dengan enteng menerima ketidaklulusannya, namun ada siswa yang menangis bahkan sampai mengurung diri di kamarnya. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang menimbulkannya, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. ISO 31000:2018 sendiri mendefinisikan risiko sebagai the effect of uncertainty on objective. Artinya, risiko adalah efek ketidakpastian pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Muhammad Yunus Safarudin. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyambung materi dari MGS Gusriawan Chandra. Ada 3 poin utama dalam definisi baru tersebut. 1. Efek. Efek yang dimaksud pada poin ini adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan, bisa positif atau negatif. Risiko terkait keselamatan kerja umumnya bersifat negatif. 2. Ketidakpastian.
Ketidakpastian pada poin ini adalah kekurangan informasi atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, kemungkinan atau probability atau konsekuensinya keparahan. Tujuan hanya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dapat kesehatan dan keselamatan atau tujuan lingkungan, sehingga menyebabkan transparansi dalam diskusi dengan pemangku tujuan, karena tujuan dibuat eksplisit atau tegas atau tersurat. Dengan adanya resiko, ukuran kemungkinan kerugian negatif yang akan ditimbulkan dari sumber bahaya atau hazard tertentu akan terjadi, yang konsekuensinya bisa menimbulkan kerugian pada peer, manusia dan lingkungan, peralatan produksi atau aset, dan bahkan reputasi perusahaan. Sehingga risiko seringkali dinilai negatif dikarenakan ada kerugian yang disebabkan paparan risiko tersebut. Mengapa kita sebagai bagian dari K3 terlalu sibuk dengan pengelolaan efek risiko negatif dan jarang sekali melakukan pengelolaan efek risiko yang bersifat positif berupa peluang? Kita serius sekali ketika membahas tentang risiko, terutama pada administrasi seperti HIRATS, identifikasi frekuensi rate, dan lain-lain, tetapi jarang melakukan inovasi, bahkan kurang memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia di pasar. Seringkali kita melupakan bahwa di dalam risiko yang berkaitan dengan K3 tidak hanya risiko negatif. Komplasensi, terutama dikarenakan sudah memiliki sertifikasi dari standar atau regulasi, menyebabkan kita sudah merasa memiliki performa K3 yang bagus. Sudah waktunya tim K3 lebih banyak aktif dan menjadi terdepan dalam operasional perusahaan, membantu ke arah sustainability, bukan lagi hanya sebagai administrasi data pendukung tambahan dan ditampilkan di awal presentasi oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan sudah punya departemen K3. Apakah karena karir seorang praktisi K3 itu penuh dengan resiko dan hampir tidak memiliki opportunity? Dikarenakan insiden yang selalu muncul tanpa henti, sehingga tim K3 fokus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan insiden tersebut tanpa melihat bahwa ada peluang yang lain. Karena sebagian besar insiden OHS terkait dengan manusia, sehingga bagaikan sebuah paradoks yang sebagian besar root cause yang tidak tepat, sehingga fokus K3 menjadi keliru juga. Untuk opportunity sendiri, organisasi harus melakukan identifikasi dalam peluang peningkatan K3, termasuk peluang dalam adaptasi terhadap pekerja, organisasi kerja, serta lingkungan kerja, serta peluang-peluang lain untuk meningkatkan SMK 3. Kemudian, suatu organisasi juga tidak mungkin berjalan tanpa memikirkan risiko dan peluang. Hal ini dapat kita gali kembali apakah ada potensi peluang yang dapat diambil atau ada identifikasi masalah yang punya potensi positif atau improvement. Inilah yang dikatakan opportunity. Berangkat dari istilah di balik musibah selalu ada hikmah. Artinya, sesuatu akan selalu berpasangan. Begitu juga dengan resiko, yang selalu ada peluang. Kita membutuhkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menyikapi resiko yang dihadapi. Olehnya, pada saat identifikasi, tidaklah tepat hanya mengandalkan pemikiran seseorang, melainkan akan jauh lebih baik jika banyak orang. Karena pasti pengetahuan, wawasan, dan pengalaman akan berbeda-beda.
Sebenarnya pendekatan analogi risk dan opportunity, risiko atau risiko dan peluang, jika dikaitkan dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat, adalah sejajar dengan threat dan opportunity. Artinya, jika weakness dalam SWOT adalah hazard pada ISO 45001 dan 31000, maka strongnya SWOT adalah existing, control, atau fasilitas, atau juga safety equipment, atau kompetensi, atau program, atau barrier. Di mana dengan memiliki existing control atau barrier yang kita miliki, maka opportunity apa yang bisa kita dapatkan. Agar definisi opportunity pada subklausul 3.22 pada 45001 dan subklausul 6.5.2 pada 31000 terpenuhi. Sebagai contoh, existing facility yang dimiliki adalah tim tanggapan darurat yang handal. Maka opportunity terhadap OHS performance adalah mengutilisasi mereka untuk mengedukasi seluruh karyawan mengenai tanggapan darurat sesuai dengan fungsi kerja, di mana positif impact-nya, jika terjadi kondisi emergensi, maka respon semakin cepat. Konsekuensinya termitigasi lebih baik karena personil sekitar bisa melakukan tindakan awal atau mendahului respons sebelum tim tanggap darurat tiba di lokasi, sehingga risiko baik dalam finansial atau K3 harusnya diintimidasi dan dikelola dengan baik serta tetap mempertimbangkan peluang-peluang yang dapat meningkatkan kinerja K3. Mengelola resiko di organisasi dan SNI ISO 31000. Manajemen risiko saat ini telah menjadikan rujukan utama dalam penerapan berbagai standar sistem manajemen lainnya, seperti ISO 9001 untuk mutu, ISO 14001 untuk lingkungan, ISO 22000 untuk keamanan pangan, ISO 27001 untuk keamanan informasi, ISO 45001 untuk K3, ISO 50001 untuk efisiensi energi, dan lain-lain. Di mana setiap standar sistem manajemen tersebut selalu memasukkan klausul di dalamnya dengan satu klausul khusus terkait pengelolaan risiko sesuai sektornya, yang secara khusus pasti akan mengacu pada ketentuan yang ada pada ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines. Dengan demikian, ISO 31000 bersifat horizontal dan cross-cutting lintas sektor yang akan selalu merupakan rujukan utama dalam penerapan manajemen risiko ataupun sektor. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi Wijaya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Muhammad Yunus Saparudin. Terdapat ada 5 perbedaan antara versi 2009 dan 2018. Yang pertama, bahasa baru yang disederhanakan dengan pernyataan tujuan, istilah dan definisi teknis dikurangi dari 29 menjadi 8. Yang kedua, penciptaan nilai dan perlindungan, 8 prinsip baru untuk kerangka kerja dan proses risiko meliputi pendekatan risiko yang terstruktur, terintegrasi, dan komprehensif, menyesuaikan untuk memasukkan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, bersikap dinamis dan responsif terhadap perubahan organisasi, menggunakan praktik terbaik untuk belajar beradaptasi dan terus meningkatkan. Yang ketiga, integrasi total di semua karyawan dan di semua aktivitas. Yang keempat, kepemimpinan dan manajemen,
Badan pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen risiko. Dan yang terakhir, manajemen risiko adalah proses interaktif. Kelola risiko saat keputusan dibuat. Pengulangan urutan operasi menghasilkan hasil secara berurutan mendekati hasil yang diinginkan. Proses manajemen risiko. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Ada alur logis proses tersebut. Sebuah organisasi dapat menerapkan manajemen risiko di setiap bagian organisasi dan di bagian manapun dari siklus tersebut. ASSP telah menerbitkan buku baru tentang risiko. Alat manajemen risiko untuk profesional keselamatan oleh Bruce Callion dan Georgi Popov. Risk Management Tool for Safety Professionals. Yang pertama, penulis mengembangkan standar ISO 31000, Z690, Z10 dan Z590,3 yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk proses manajemen risiko. Yang kedua, buku tersebut memuat contoh-contoh praktis penerapan manajemen risiko dan pencegahan melalui konsep desain. Yang ketiga, penulis menggunakan studi kasus tentang pengobatan risiko dan antarmuka bisnis. Dan yang terakhir, alat interaktif yang dapat diunduh dan 28 alat manajemen risiko sudah termasuk. Standar khusus manajemen risiko ini mengidentifikasi risiko, menetapkan prioritas, dan menetapkan rencana biaya efektif dalam meningkatkan kinerja. Menurut ISO 31000, menetapkan manajemen risiko konteks melibatkan identifikasi risiko dalam domain yang dipilih, perencanaan sisa proses, memetakan lingkup sosial manajemen risiko, identitas dan tujuan dari para pemangku kepentingan, dan dasar di mana risiko akan dievaluasi, mendefinisikan kerangka kerja, mengembangkan analisis dan mitigasi. Ini adalah gambar model ISO 31000 yang berfokus pada plan, do, check, dan act. Pada tahap plan, ada desain kerangka kerja untuk mengelola risiko. Yang dimaksud dalam tahap plan adalah rencanakan. Artinya merencanakan sasaran, goal, tujuan, dan proses apa yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan spesifikasi tujuan yang ditetapkan. Plan ini harus diterjemahkan secara detail dan per subsistem. Pada tahap do, manajemen risiko diimplementasikan. Artinya, melakukan perencanaan proses yang ditetapkan sebelumnya. Ukuran proses ini juga telah ditetapkan dalam tahap plan. Dalam konsep do, ini kita harus benar-benar menghindari penundaan. Semakin kita menunda pekerjaan, maka waktu kita semakin terbuang. Dan yang pasti pekerjaan akan bertambah banyak. Pada tahap cek, kerangka dipantau dan dikaji. Artinya, melakukan evaluasi terhadap sasaran dan proses, serta melaporkan apa saja hasilnya. Kita mengecek kembali apa yang sudah kita kerjakan. Sudahkah sesuai dengan standar yang ada? Atau masih ada kekurangan? Terakhir, dalam tahap H, organisasi melakukan perbaikan,
terus-menerus kerangka kerja. Ini adalah proses yang terintegrasi dari setiap tingkat organisasi. Artinya, menindaklanjuti, melakukan evaluasi total terhadap hasil sasaran dan proses, dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah kita kerjakan masih ada yang kurang atau belum sempurna, segera melakukan action untuk memperbaiki proses S. Ini sangat penting. Artinya sebelum kita melangkah lebih jauh ke proses perbaikan selanjutnya. Di seluruh organisasi, kerangka manajemen risiko tertanam dalam keseluruhan kebijakan dan praktek strategis dan operasional organisasi. Menurut ISO 31000, kerangka kerja manajemen risiko adalah seperangkat komponen yang memberikan dasar dan pengaturan organisasi untuk merancang, melaksanakan, memantau, meninjau, dan terus meningkatkan manajemen risiko. Keterkaitan antara prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko adalah landasan paradigma untuk melaksanakan secara efektif kerangka kerja dan proses manajemen risiko di setiap tingkatan organisasi. Efektivitas kerangka kerja, manajemen risiko sebagai pondasi dan tata kerja. Integrasi proses manajemen risiko akan menentukan keberhasilan proses manajemen risiko organisasi di seluruh tingkatan organisasi. Proses manajemen risiko haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis, budaya organisasi, dan khas terhadap kondisi dan proses bisnis organisasi tersebut. Fokus perbaikan dan revisi ISO 31000/2018. Yang pertama adalah tata kelola. Tata kelola suatu risiko pada awalnya merupakan sebuah inisiator untuk membangun kerangka pada sistem manajemen risiko di sebuah organisasi atau perusahaan. Pada pedoman baru, tata kelola suatu risiko berhubungan erat pada sebuah manajemen risiko. Selain itu, tata kelola ini bersifat kelanjutan dan tidak terpisahkan, sehingga pemantauan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berulang. Yang kedua, manajemen risiko bersifat perulangan. Manajemen risiko bersifat perulangan, maksudnya di sini adalah pemantauan dan analisis terhadap timbulnya risiko dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Hal ini dilakukan sebagai wujud untuk menyempurnakan manajemen risiko yang telah dilakukan. Terbuka. Manajemen risiko yang berlaku lama tidak mengizinkan pihak eksternal untuk memberikan saran perbaikan terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Pada sistem manajemen risiko yang baru, perusahaan atau organisasi menjadi lebih terbuka terhadap risiko yang timbul sebagai akibat aktivitas dari luar perusahaan, sehingga manajemen risiko juga dapat memenuhi kebutuhan dari luar. Terdapat manfaat penerapan ISO 31000/2018. Yang pertama, memperbaiki manajemen risiko pada organisasi. Adanya pedoman untuk mengidentifikasi adanya risiko pada organisasi, maka akan dapat melakukan perbaikan dan penanggulangannya akibat risiko yang terjadi, sehingga pengelolaan organisasi dapat diperbaiki dan dapat ditingkatkan. Hal ini karena adanya suatu landasan yang valid dan terpercaya untuk digunakan dalam menentukan keputusan dan rencana strategis perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Adanya penerapan ISO 31000/2018 pada suatu organisasi atau perusahaan akan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan, sehingga organisasi dan perusahaan dengan mudah akan mematuhi aturan-aturan hukum
internasional yang berlaku. Yang ketiga, memperbaiki laporan keuangan. Setiap organisasi maupun perusahaan tentu saja memiliki laporan keuangan untuk mengetahui perjalanan uang dalam perusahaan. Yang keempat, memperbaiki kinerja. Adanya pengaturan dan pengawasan pada setiap proses produksi sehingga dapat memperbaiki efisiensi waktu dan efektivitas peran kerja. Hal ini akan meningkatkan kontrol terhadap penggunaan sumber daya manusia yang tepat sasaran untuk penanganan timbulnya risiko. Yang kelima, meminimalisir adanya kerugian. Pengontrolan yang dilakukan terhadap semua proses pada akhirnya dapat meminimalisir timbulnya kerugian akibat timbulnya kejadian kerusakan, sehingga pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kemungkinan timbulnya suatu risiko yang dapat terjadi pada setiap tahapan produksi maupun jasa. Penerapan ISO 31000/2018 merupakan perbaikan dari ISO serupa yang pernah terbit sebelumnya, yaitu ISO 31000/2009. Pada ISO terbarunya ini, manajemen dilakukan lebih ringkas dan lebih memiliki ketepatan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga pedoman ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi. Ini manfaat lain ISO 31000/2018. Meningkatkan pencapaian sebuah tujuan organisasi, mendorong manajemen secara proaktif, sadar akan pentingnya suatu kebutuhan dalam mengidentifikasi serta memperbaiki sebuah manajemen risiko dalam organisasi, mengidentifikasi antara peluang dan ancaman, mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan dan sesuai dengan norma-norma internasional, meningkatkan dalam laporan keuangan, meningkatkan pengelolaan organisasi, meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan, membuat landasan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kontrol yang efektif dan mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk penanganan sebuah risiko, meningkatkan pencegahan insiden kehilangan dan manajemen, meminimalkan kerugian, meningkatkan pembelajaran sebuah organisasi, meningkatkan ketahanan sebuah organisasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. You